فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki hadits yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sebagian cetakan wa anhu. Nggak ada masalah pakai wa anhu ya, sebab hadits sebelumnya juga dari Jabir radhiyallahu anhuma. Annahu qala a'taqa rajulun minna abdan lahu an dubur wa lam yakul lahu malun ghairuhu. Pada abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam baba'ahu, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa seorang lelaki dari kami, itu dari kalangan para sahabat, membebaskan atau memerdekakan seorang budaknya, an-dubur. Dan budak ini adalah budak mudabbar. Budak mudabbar. Kita akan terangkan apa makna budak mudabbar. Walam yakul lahu malun ghairuhu. Di sebagian cetakan walam yakul lahu malun ghairuhu. Dia tidak punya harta selain daripada budak itu. Pada abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, meminta didatangkan budak itu. Lalu baba'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjualnya. Iya. Yang dijual untuk dibayarkan kepada atau dibayar untuk utang orang tersebut. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Begini salah satu pembahasan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang masuk dalam cakupan jual beli. Jual beli itu banyak bentuknya, terjadi terhadap berbagai macam barang, hal yang dimiliki dalam bentuk benda maupun makhluk bernyawa. Dan di sini penulis membahas tentang hukum menjual budak mudabbar. Sebenarnya pembahasan tentang budak itu akan datang nanti di akhir dari Bulughul Maram ini. Karena Bulughul Maram ini dari kitab Adillah di kalangan ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar dari ulama Syafi'iyah, dan tertib pembahasan fikih di kalangan ulama Syafi'iyah
pembebasan budak itu paling akhir di pembahasan fikih. Jadi akan diulangi nanti oleh Ibnu Hajar rahimahullah hadits ini dengan lafadz lain. Jadi budak mudabbar itu dikatakan andubur karena tuannya itu menjanjikan kalau kamu tuannya berkata kalau saya meninggal maka kamu merdeka. Makanya disebut dubur. Dubur itu artinya di belakang. Iya. Jadi budak yang dimerdekakan tetapi dengan syarat dia merdeka setelah tuannya meninggal. Itu mudabbar namanya. Dan di dalam hadits ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual budak mudabbar milik orang ini. Ya, orang ini mudabbar itu kan kayak bentuk dia menjanjikan. Jadi kalau saya meninggal kamu merdeka. Kamu merdeka. Sama dengan wasiat. Kalau saya meninggal, harta ini untuk si fulan, misalnya. Iya. Jadi itu terkait dengan budak mudabbar. Nah, budak itu dari masa sebelum Islam, di agama-agama lain, budak itu adalah kepemilikan. Dia bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Itu hukum sudah ada sebelumnya. Ada di semua agama. Dari seluruh agama Samawi, Yahudi, Nasrani, semuanya ada hukum seputar budak tersebut. Tapi karena Islam ini adalah agama yang terakhir dan kesempurnaan pada tuntunan dan syariat, maka diatur hukum-hukum perbudakan lebih luas dan lebih indah untuk manusia. Iya. Jadi di sini sudut pendalilan penulis rahimahullahu taala membawakan hadits ini di pembahasan jual beli itu terkait dengan masalah jual beli budak mudabbar. Apakah dibolehkan atau tidak? Hadits ini adalah dalil tentang bolehnya. Dan kita akan merinci nanti akan hal tersebut. Baik. Kita detailkan haditsnya ya. Dikatakan di sini wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sudah berlalu biografinya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dan ayahnya lebih utama daripada anaknya dari sudut keutamaan. Karena ayah beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Ada hadits-hadits tentang keutamannya ketika beliau meninggal, di mana rohnya itu dijemput oleh para malaikat. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, dan Jabir ini dari sigar sahabat, dari sahabat muda. Dan di antara para sahabat, Jabir terhitung dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Sebagaimana
Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Ada 7 yang meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadits dari kalangan sahabat, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, lalu Ibnu Abbas, kemudian Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, a'taqa rajulun. A'taqa dari kata itik. Kata itik itu asalnya penggunaan untuk bermana yang paling dahulu, yang paling lama gitu. Nah, itu dipakai untuk Ka'bah, disebut dengan sebutan Al-Baitul Atiq. Al-Bait Al-Atiq. Iya. Dia hal yang paling dahulu itu disebut Al-Atiq. Dari asal penggunaannya secara bahasa. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Iya. Baik. Dan kadang digunakan juga untuk makna pembebasan. Iya. Jadi kalau seorang manusia tadinya dia budak, lalu dimerdekakan, nah itu disebut itik dalam bahasa Arab. Disebut itik. Baik. Dan pembebasan budak itu dari ketaatan, ibadah. Dan ini mungkin zahirnya sahabat ini, beliau membebaskan budaknya, padahal dia tidak punya harta lain, hanya dia bebaskan saja. Karena memang membebaskan budak itu punya pahala yang besar. Karena membebaskan budak itu dari sebab seorang itu dimerdekakan juga dari api neraka. Setiap anggota badannya itu dimerdekakan dari api neraka. Iya. Nah, itu membebaskan budak itu jadi kafarah untuk banyak dosa. Seperti membunuh, dihar, hubungan suami istri di siang hari Ramadan, orang melanggar sumpah, ya dia menjadi pembayaran kafarah, banyak hukum, karena besarnya pahala membebaskan budak. Itulah dari salah satu sudut keindahan Islam, kenapa ada perbudakan itu, karena memang kehidupan manusia seperti itu kondisinya. Iya. Orang-orang yang non-muslim itu mereka tidak teratur dengan aturan yang mencocoki kebaikan manusia. Maka perlu dibawa pengaturan umat Islam supaya terukur kebaikannya dan terhindar kejelekan-kejelekannya. Dididik, diajari dan berlaku padanya hukum karena dia dibawa umat Islam. Selain daripada itu dijadikan sebagai salah satu sebab ibadah, yaitu pembebasan budak itu dari ibadah yang agung. Jadi ataqa rajulun minna abdan. Seorang lelaki dari kami memerdekakan seorang budak. Jadi kalau dari kami ya berarti mungkin dari sahabat dan mungkin dari Al-Ansar. Sebab Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Al-Ansar. Abdallahu an dubur.
Nah, ini menunjukkan boleh menggunakan bahasa abad. Sebab bahasa abad itu kata kalimat-kalimat yang bersyirikat. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu kepada Rabbnya katakan abduhu wa rasuluh. Kita ini semuanya adalah hamba Allah. Adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semuanya disebut abad. Iya. Tapi kadang abad dipakai untuk mana? Budak yang dibawa kepemilikan seseorang. Budak dibawa kepemilikan seseorang. Jadi ini hukum ya dari berlaku, itu punya pengaruh-pengaruh karena misalnya budak itu masuk di dalam kepemilikannya, itu memberi konsekuensi kepada tuannya, dia harus menafkahi budak itu. Jadi dia bisa mempekerjakannya, bisa memanfaatkannya, bisa menjualnya. Tapi nafkah kehidupan dari budak itu ditanggung oleh tuannya. Iya. Karena itu di pembahasan kewajiban nafkah, itu sebab wajibnya nafkah itu ada 3. Sebab wajibnya nafkah ada 3. 1 karena hubungan nasab. Yang kedua karena hubungan nikah. Dan yang ketiga karena hubungan kepemilikan. Ini yang dimaksud hubungan kepemilikan di sini terkait dengan budak. Ya, ayah wajib menafkahi anaknya, itu hubungan nasab. Istri, suami wajib menafkahi istrinya, itu hubungan pernikahan namanya. Ya, nasab nafkah itu kewajibannya ada sebab-sebabnya. Baik. Jadi budak ini itu punya hukum ya. Jadi ketika disebut dia seorang budak, miliknya lahu, jadi bisa disandarkan kepada orang tersebut bahwa memang budak dia. Budak dia. Baik. Anduburin. Dubur itu asal penggunanya lawan dari kubul. Ada depan, ada belakang. Kalau depan disebut kubul, belakang disebut apa? Dubur. Iya. Jadi ini budak memang sudah dijanjikan oleh tuannya bahwa engkau merdeka setelah saya meninggal. Setelah saya meninggal. Jadi ketika si tuan berucap itu, budak ini menjadi budak apa? Budak mudabbar. Baik. Jadi budaknya mudabbar harusnya kan dia tetap jadi milik dia sampai dia meninggal merdeka sendiri gitu. Tapi ternyata oleh orang ini budaknya dibebaskan, dimerdekakan. Iya. Karena dikatakan walam yakul lahu malun gairuhu. Dan dia tidak punya harta selain daripada itu. Hartanya cuma itu. Hartanya cuma hal tersebut. Jadi itu luar biasa ya sebenarnya dari sudut hukum ya. Iya. Terkait dengan tata negara, terkait dengan kehidupan masyarakat, keluarga. Adanya perbudakan itu keseimbangan. Keseimbangan. Cuma banyak orang nggak memahami akan hal tersebut. Baik. Jadi orang ini dia tidak punya harta kecuali budak ini saja. Iya. Nah, kadang seorang itu dia perlu ada yang membantunya, ada yang melayaninya,
terus ada yang bekerja untuknya. Jadi itu dari kemanfaatan diambil di belakang hal tersebut. Maka Nabi SAW memanggil budak tersebut atau memanggil orang itu membawa budaknya. Kemudian Nabi SAW menjualnya. Kemudian Nabi SAW menjualnya. Baik. Jadi ini jelas ya dari mana, dari hadits orang ini punya budak mudabbar. Jangan mudabbar itu artinya dijanjikan kalau saya meninggal kamu merdeka. Tapi budaknya dia merdekakan. Dan dia tidak punya harta selain daripada itu. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, membawa budaknya, lalu budaknya dijual oleh Nabi SAW. Baik. Harta itu, ini dari sudut pembahasan jual beli ya. Harta itu ada kaitannya dengan kepemilikan. Apakah dia memiliki zat dari harta itu atau dia memiliki manfaatnya? Dia memiliki manfaatnya. Iya. Dan harta itu beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam. Karena harta ada dalam bentuk benda. Benda itu macam-macam juga. Kemudian ada dalam bentuk sesuatu yang hidup. Apakah hewan ternak misalnya. Atau dia memiliki seorang budak. Dia memiliki seorang budak. Itu juga harta dihitungnya. Iya. Dihitung harta. Jadi dari fikih di pembahasan jual beli, seorang itu harus memahami bahwa cakupan harta itu luas. Cakupan harta itu luas. Kadang ada orang dia bersyarikat dalam sebuah usaha. Ada 3 orang bersyarikat dalam sebuah usaha. Yang pertama dia punya duit. Yang kedua dia pengelola. Dia punya badan yang bekerja. Dan yang ketiga cuma duduk-duduk saja. Iya. Tapi 2 orang ini tidak bisa jalan tanpa yang ketiga. Nah ini namanya harta juga. Harta juga. Karena keberadaan yang ketiga ini, itu walaupun tidak kelihatan dalam bentuk uang, dia juga tidak bekerja, tapi dia punya kepemilikan manfaat yang terhitung, ternilai sebagai harta. Iya. Makanya itu ada namanya hak cipta. Iya. Ada namanya kedudukan wibawa. Iya. Dan sekarang ini banyak ya seperti brand, merek. Kadang orang lain pakai merek dia, brand dia nggak keluar modal. Orang yang pakai itu keluar modal. Dia bayar pegawai, bersyirikat sama orang, bekerja juga. Dia cuma duduk saja. Tapi brandnya ini punya nilai. Dia kalau buka gerobak biasa, orang nggak ada yang mau datang. Tapi baru lihat brand orang ini saja, baru lihat judulnya saja, orang datang. Makanannya tidak enak pun dia datang. Nah itu jenis dari harta juga namanya. Jelas ya? Karena itu memahami lingkup harta itu dari fikih yang
memang dipertajam ya, khususnya di masa sekarang. Karena bentuk dari harta yang berharga itu semakin banyak saja bentuknya di masa sekarang. Ada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua dari pembahasan jual beli di sini, penulis ingin membahas tentang hukum menjual budak mudabbar. Hukum menjual budak mudabbar. Iya. Dari hadits yang dibawakan, ini menunjukkan bolehnya menjual budak mudabbar. Bolehnya menjual budak mudabbar. Jadi boleh dijual. Kenapa boleh dijual? Sebab masih masuk dalam kepemilikannya. Itu ilah umum ya. Masih masuk dalam kepemilikannya. Kan dia dikatakan merdeka kapan? Kalau dia meninggal, kan begitu. Jadi sepanjang dia belum meninggal, statusnya masih budak. Masih miliknya. Maka boleh untuk dia jual. Itu konsekuensi dari kepemilikan namanya. Iya. Jadi kalau sudah terjadi akad jual beli, maka barang itu sudah berpindah kepada orang yang membelinya. Dia membeli secara cash atau secara kredit. Itu sudah berpindah. Masuk ke dalam kepemilikannya. Ingin dia manfaatkan, ingin dia jual lagi, ingin dia buat, dia berikan, itu hak dia, urusan dia. Jelas ya? Karena itu keliru kalau ada yang misalnya dia berkata, ini barang saya jual sama kamu. Ya. Cicil saja. Cicil saja. Tapi bukti kepemilikannya nanti saya berikan kalau sudah lunas. Nah, itu tidak benar ya. Tidak benar. Sebab asalnya kapan dia sudah transaksi, maka barang itu berpindah keluar dari kepemilikan dia kepada kepemilikan orang yang membeli. Orang yang membelinya secara cash atau secara kredit. Jelas ya? Iya. Kalau misalnya secara cicil, terus dia bilang, saya perlu jaminan. Kalau cicil barang saya, siapa tahu kamu tidak mampu mengembalikannya. Atau misalnya kamu lari, saya perlu jaminan. Nah, itu nggak apa-apa dia minta jaminan. Dia minta jaminan. Walaupun dia ambil jaminan dari misalnya BPKB kalau sekarang ya, tanda kepemilikan disimpan sebagai jaminan. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi masalah yang kita bahas tadi, tidak boleh barang itu tetap di atas kepemilikan si penjual. Harus dia keluarkan dari kepemilikannya. Sebab itu menjadi milik orang. Ya, itu sebenarnya ada konsekuensi hukum-hukum di belakangnya. Kalau di ranah pengadilan, cuma ini kan tidak pernah didengar karena tidak pernah dibahas di pengadilan yang seperti itu. Jadi kalau dia barang jaminan, kapan dia misalnya tidak mampu membayar, itu ada proses di dalam menjualnya. Bukan seenaknya saya dari pihak penjual ini jaminan ada di tangan saya, dia jual seenaknya, nggak bisa seperti itu. Mungkin si pembeli dia sudah bayar cicilannya. Misalnya 10 bulan, sisa 2 bulan, dia tidak sanggup bayar. Sudah kalau gitu ini jaminannya sama saya. Orang ini uangnya sisa 2 juta. Motornya harganya 12 juta. Dia jual 2 juta untuk dapat duitnya saja. Padahal motor itu harganya bisa dijual 10 juta. Nah, itu menzalimi orang namanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya maksudnya saya beri beberapa contoh kasus pembahasan di masa kini supaya kita paham bahwa kepemilikan itu ada nilainya, ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Jadi budak mudabbar ini itu masih masuk di dalam kepemilikan si tuannya,
Iya, masih masuk di kepemilikannya. Cuman memang para ulama berbeda pendapat. Apakah budak ini boleh dijual secara mutlak atau boleh dijual kalau tuannya ada keperluan mendesak, seperti dia punya hutang atau yang semisal dengannya. Iya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia tidak boleh jual kecuali kalau ada keperluan. Tidak boleh dia jual kecuali kalau ada keperluan. Sebab di sini diterangkan orang ini punya hutang. Dia perlu, tidak ada hartanya yang lain. Jadi dia perlu bayar dari situ. Terdesak untuk membayar. Makanya boleh dijual budaknya. Dan sebagian ulama berkata boleh dijual secara mutlak. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selainnya. Iya. Dan selainnya. Jadi mereka anggap boleh dijual secara mutlak. Ya milik dia. Masih status kepemilikannya. Ya. Alasannya karena sebagian riwayat itu datangnya dalam bentuk mutlak. Kemudian yang kedua, dari sudut budak mudabbar ini, andai kata ada budak dikatakan kamu merdeka setelah saya meninggal. Ternyata setelah orang itu meninggal, hartanya cuma budak itu saja. Maka tidak boleh dimerdekakan. Sebab yang boleh dimerdekakan cuma sepertiga saja. Jadi hukumnya itu sama dengan wasiat. Hukumnya sama dengan wasiat. Dan wasiat itu boleh seorang mundur dari wasiatnya. Ya, misalnya saya berwasiat ya, Fulan kamu nanti ambil rumah saya misalnya di jalan Fulani. Ambil rumah saya di jalan A sana. Kalau saya meninggal. Setelah itu saya berubah pikiran. Saya batalkan wasiat itu. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Jelas ya? Boleh. Jadi sama mudabbar ini, kalau dia katakan kamu merdeka setelah saya meninggal, maka sepanjang dia masih hidup, masih kepemilikannya. Kalau ternyata dia ingin jual, nah itu berarti dia batalkan mudabbarnya, tadbirnya dia batalkan. Nah, itu tidak ada masalah. Menurut pendapat yang paling kuat di dalam pembahasan ini. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini terdapat berbagai hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran. Yang pertama, terdapat tentang bolehnya tadbir. Menjanjikan budak, kalau saya meninggal kamu merdeka. Tuannya berkata kepada budaknya, kalau saya meninggal kamu merdeka. Nah, itu syah, diperbolehkan. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Yang kedua, terdapat bahwa hukum perbudakan itu ada di dalam Islam. Iya. Saya sudah terangkan bahwa ini hukum ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, terlaksana di masa Nabi SAW, masa para sahabat, dan setelahnya. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Iya. Dan saya sudah terangkan bahwa ini bukan hukum di syariat umat Islam saya. Bahkan di seluruh agama ada. Di seluruh agama ada tentang hal tersebut. Baik, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa seorang kepala negara, pemerintah atau siapa yang
diberi wewenang dalam hal itu boleh dia menjual aset orang yang punya hutang supaya dilunasi hutangnya. Karena orang ini dia punya budak, mudabbar, dia merdekakan padahal dia punya hutang dan tidak ada harta lain dia kecuali itu. Maka oleh Nabi SAW suruh datangkan budaknya, lalu dijual budaknya, kemudian dilunasi hutangnya. Dan ini ada pembahasan yang agak detail di pembahasan hajar. Hajar itu artinya orang yang dia punya hutang kepada manusia, lalu hartanya itu tidak cukup untuk membayar hutang-hutang itu, maka seluruh asetnya disita oleh pemerintah. Itu dihajar namanya. Nah, kalau dia sedang dihajar, disita, maka seluruh harta yang ada di tangannya itu tidak boleh dia jual kecuali dengan keputusan pengadilan. Itu hajar namanya. Iya, hajar namanya. Itu ada di hukum syar'i. Ada bab khusus di buku-buku fikih. Nah, ada ketentuan-ketentuannya di peradilan. Hanya saja beda kasus kalau orang itu dia bangkrut, banyak hutang terhadap orang, tapi belum kena hukum penyitaan terhadap hukum pembatasan dari pengadilan. Maka sepanjang dia belum kena, harta yang ada di tangannya itu hak dia, milik dia. Dia bisa bertindak dengan hartanya. Karena orang ini dia jual budak, dia bebaskan budaknya, padahal dia punya hutang dan dia tidak ada harta lain kecuali budak itu. Jadi artinya boleh dia bertindak dengan hartanya yang ada di tangannya. Itu nggak ada masalah ya. Iya, itu tidak ada masalah. Sepanjang dia ini belum dijatuhkan hukum sebagai orang yang disita hartanya. Baik. Kemudian di hadits ini dari fikih juga terdapat pentingnya memperhatikan masalah hutang. Karena itu di sini Nabi SAW beliau yang menganjurkan untuk membebaskan budak, menjadikan membebaskan budak keutamaan besar. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW tidak membebaskan budak itu, tapi diambil kembali lalu dijual untuk menyelesaikan hutang. Karena hutang itu lebih didahulukan di atas pembebasan budak. Ya. Dan ini juga dari fikih terkait dengan hadits. Seseorang itu kalau dia tidak punya kelapangan dalam rezeki, maka harta yang ada di tangannya itu lebih bagus dia gunakan untuk dirinya, untuk orang yang dia tanggung nafkahnya, daripada dia sedekahkan. Apalagi kalau masuk di dalam nafkah yang wajib. Karena di Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma ya'ul." Dalam riwayat lain ayyudayya ma yaqut, di luar Sahih Muslim.
cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Itu dianggap berdosa. Maka itu yang lebih didahulukan daripada dia bersedekah, berinfak. Iya. Padahal dia ada kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban-kewajiban. Kecuali kalau misalnya hal-hal yang ringan, dia beri sesuatu yang tidak memberatkannya, itu nggak apa-apa ya. Karena sedekah itu sendiri itu banyak dari kebaikannya. Dan karena sedekah itu sendiri dari pintu yang mengangkat keringanan dari orang-orang yang kesusahan. Iya. Baik. Tapi dari sudut fikih yang harus dipahami, yang mestinya dipahami bahwa orang yang tidak punya kelapangan dari harta, maka dia dahulukan terhadap dirinya hal yang wajib sebelum hal yang sunnah. Nah, ini faedah lain dari hadits juga. Taqdimul aham fal aham. Seorang mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Jangan dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, tapi dia telantarkan kewajiban. Dia telantarkan kewajibannya. Bahkan kadang itu menjadi pintu masuknya syaitan ya. Pintu masuk syaitan pada seorang hamba. Sibuk dengan hal-hal yang disunnahkan, akhirnya dia luput dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Wah, malam ini saya semangat mau sholat malam. Saya harus sholat 4 jam. Sholat sampai jam 3. Setelah itu kebablasan sampai duhur tidur. Nah, ini melantarkan karena hal yang disunnahkan, melantarkan apa? Kewajiban. Hati-hati, syaitan itu pintar ya bermain. Dia itu sudah hidup ribuan tahun. Ya. Kadang dia kasih masuk orang ke dalam hal-hal yang sunnah untuk dilalaikan dari kewajiban, atau disebutkan dengan hal yang makruh untuk menjatuhkan orang ke dalam hal yang diharamkan. Nah, itu syaitan itu. Salah satu triknya. Baik. Karena itu kalau kita ada kaidah taqdimul aham fal aham. Kita dahulukan yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Baik. Kemudian di di dalam hadits ini terdapat bahwa seseorang kalau dia berbuat sesuatu yang menyelisihi syariat, itu tidak dibiarkan perbuatannya, tapi harus diluruskan. Sebab orang ini dia memerdekakan budaknya, padahal tidak ada hartanya kecuali itu. Terus dia tinggalkan hutangnya. Begitu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta supaya budaknya didatangkan, lalu beliau menjualnya untuk menutupi hutang orang tersebut. Iya. Dan ini juga dari hadits ya, potret dari kehidupan manusia di masa para sahabat radhiyallahu taala anhu. Itu keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka itu rahmat dan keberkahan. So kalau ada hal-hal yang keliru seperti itu, ada yang meluruskan, ada yang memperbaiki. Iya. Nah, itulah pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Nah, itu kenapa seorang itu harus sibuk belajar
ilmu agama, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, kenapa kita harus banyak perhatian di dalam pendidikan, mendidik orang, membentuk dan mengkader orang-orang menjadi berilmu. Sebab itu tonggak kebaikan di tengah manusia, sumber keberkahan. Iya, karena keberadaan mereka di tengah orang-orang menyaksikan muamalat yang terjadi, kejadian-kejadian, mereka mungkin bisa memberi saran, bisa memberikan saran. Dan itu fikih umum ya, yang harusnya selalu ada di dalam hati. Seorang itu kalau dia bagus, penghormatan terhadap orang-orang yang berilmu, kemudian dia punya niat yang baik, maka biasanya itu dia juga diberi taufik oleh Allah melangkah pada hal yang baik pula, akan berbuat hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, sampai sini.